الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لك الحمد يا ربنا ولك الشكر ولك الكبرياء في السماوات والأرض أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وآله الطيبين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua sesuai dengan tuntunan dinul Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, demikian pula rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mengimani akan keadilan Allah pada takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bertanya, sebenarnya apa tujuan utama dari tuntunan agama yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita? Orang mengatakan sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah dan mengabdi kepadaku. Lalu kita kembali bertanya, apakah Allah diuntungkan dengan ibadah kita? Jawabannya sedikit pun tidak. Lalu apakah kita melakukan perbuatan yang sia-sia? Tidak. Ibadah yang Allah ajarkan kepada kita sebetulnya demi memerdekakan kita dari penjajahan makhluk yang memiliki kepentingan, tujuan, dan juga berbagai macam maslahat pada setiap hamba-hamba Allah dan makhluk Allah. Allah bebaskan kita dari peribadahan, perbudakan terhadap makhluk dengan kita menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala la syarikalah. Allah Subhanahu wa taala Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya, Maha Pemurah, Maha Penyukur, Maha Pengampun. Seluruh nama-nama kebaikan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya pada saat kita semua kembali pada Allah, kita akan dibebaskan dari segala macam intimidasi yang datang dari Allah kepada kita, semuanya maslahat, manfaat, keuntungan, hidayah, petunjuk dan rahmat. Berbeda dengan kalau makhluk terikat dan mengabdi kepada makhluk. Oleh karena itu seorang arif billah Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, istighathatul makhluk bil makhluk kastighathatil ghariq bil ghariq. Kalau makhluk berlindung, berpegang kepada makhluk, sama dengan orang tenggelam berpegang kepada orang yang sedang tenggelam. Bobotnya akan semakin berat, tenggelamnya akan semakin cepat. Tapi kalau kita berpegang kepada Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, di sana kita menemukan rasa aman. Di sana terdapat kebutuhan kita. Di sana kita juga hari sekalian mendapatkan tempat berlindung yang aman. Inilah ayat-ayat dalam suratul Fatihah yang diajarkan kepada kita untuk selalu mengingatkan kita semua bahwa semua kebaikan, semua rahmat datang dari sisi Allah. Maka Dialah yang patut satu-satunya menerima puja-puji kita. Dia yang kelak akan mengumpulkan kita di hari akhir nanti, dan jalan keselamatan kita hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas setiap orang dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bertujuan untuk membimbing kita, mendidik kita dengan makarimul akhlak. Maka agama dapat dikatakan merupakan tuntunan akhlak. Akhlak kita bersama Allah,
akhlak kita bersama Rasulnya, bersama para nabinya, akhlak bersama kedua orang tua kita, akhlak bersama sesama manusia, akhlak juga bersama alam tempat kita tinggal. Bagaimana akhlak kita seharusnya sebagai seorang yang beriman dalam menyikapi alam di sekeliling kita, sebagaimana pesan Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan penuh keseimbangan dan kebaikan. Nah, yang pertama kita akan bahas pada hari ini akhlak bersama Allah. Akhlak bersama Allah. Sebagaimana semua tahu bahwa kita, alam raya dan seluruh isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Begitu juga semua nikmat yang kita terima datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan kita sebagai khalifah di muka bumi, dibekali ilmu, dibekali pilihan dan iradah, dibekali juga kemampuan untuk bekerja berusaha, semua juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sendirinya hak Allah Subhanahu wa taala yang pertama-tama wajib kita penuhi adalah kita mengembalikan semua nikmat kepadanya dan bersyukur. Ini hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam satu surah yang Allah turunkan untuk kita semua agar kita baca pada setiap salat, yaitu suratul Fatihah atau Ummul Quran, induk Al-Quran. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim karena semua berawal dari Allah. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Sebagaimana segala sesuatu berawal dari Allah, juga berjalan dengan izin Allah, kembali kepada Allah, maka kita wajib memulai pekerjaan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Karena kita di sini mengambil manfaat, menerima nikmat rahmat dari Allah pada semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan mudahkan bagi kita. Maka dalam sebuah riwayat, kullu amrin dzibalin lam yubda fihi bismillah fahuwa abtar. Tiap perkara, tiap urusan yang bermakna tidak diawali dengan bismillah, maka dia terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita makan sesuatu tanpa menyebutkan nama Allah, menyembelih tanpa menyebutkan nama Allah, dia akan terputus dari Allah dan rahmatnya. Begitu masuk ke dalam tubuh kita, bisa-bisa hadirin sekalian menjadi sebab yang buruk buat diri kita. Karena apa? Tubuh kita, sistem yang bekerja pada tubuh kita, pencernaan kita, organ kita, semua berasal dari Allah. Begitu kita memasukkan sesuatu tanpa seizin Allah, tidak dihubungkan dengan rahmatnya, bisa kita bayangkan hadirin sekalian. Begitu juga kita memulai pekerjaan tanpa dihubungkan dengan rahmat Allah, tanpa kita memulai dengan nama Allah, maka amal kita terputus dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Allah katakan, silahkan kamu kerjakan urusan kamu sendiri. Berbeda kalau kita berusaha, kemudian kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amal kita langsung terhubung dengan Allah. Allah akan mudahkan yang baik, jauhkan yang buruk dari kita. Allah akan meringankan yang berat dan mendekatkan yang jauh. Ini keindahan kita hadirin sekalian, di saat kita menghubungkan setiap pekerjaan kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengajak kita dalam segala urusan, dalam segala kebutuhan atau ketakutan untuk memanggil nama Allah. Qulidullah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Allah pesan kepada Rasulnya untuk mengumumkan kepada kita, katakan panggil ya Allah atau panggil ya Rahman, di mana saja, kapan saja, apa saja yang kalian butuhkan, dia memiliki nama-nama yang penuh dengan keindahan. Kita dalam keadaan miskin, kita panggil namanya ya Rahman, ya Rahim, ya Ghani. Wahai yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, yang Maha Kaya, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Kita dalam keadaan lemah berhadapan dengan tekanan dan musuh, panggil namanya ya Qawi, ya Matin, ya Qadir, ya Alim, ya Hakim.
dalam segala urusan. Kita sakit, panggil namanya, ya Rahman, ya Rahim, ya Syafi, Ishfina. Kalau hati selalu terhubung dengan Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi sayang, kalau kita terdesak baru datang pada Allah, pada saat aman kita lupa pada Allah. Sekejap pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang lengah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa saja yang kalian butuhkan, di mana saja, kapan saja, kita bisa memanggil nama Allah. Coba bayangkan para jamaah sekalian, bagaimana kalau kita ingin ketemu dengan Allah, memanggil Allah harus dengan rekomendasi. Harus kita membayar juga atau membawa hadiah. Kita juga harus melalui perantara yang bermacam-macam untuk sampai kepada Allah. Kira-kira pada saat datang bahaya, keburu tidak bala bantuan datang pada kita. Mustahil. Kenapa orang lebih berharap kepada para pejabat, kepada oligarki, konglomerat, mendekat, merendah, menjilat di hadapan mereka. Padahal rizkinya yang Allah berikan lebih baik daripada apa yang mereka tawarkan. Dari Allah tidak ada intimidasi, tidak ada ungkitan, tidak ada sebutan. Tapi kalau manusia memberinya sedikit dari sisa-sisa makanan dia yang jatuh dari meja seperti yang diberikan pada kucing, tapi ngungkitnya banyak, belum lagi menyebutkan dan mencelanya. Sekali kita datang disambut, 2 kali mulai mukanya asam, 3 kali mulai dia melengos, 4 kali kita diusir. Tapi sebaliknya, kalau kita datang kepada Allah sering-sering, Allah menyambut kita dengan hangat. Bahkan dia memerintahkan kita untuk datang siang dan malam mengetuk pintunya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah amat mencintai orang yang bangun di waktu malam, meninggalkan pembaringannya di saat suasana hening, di sana dia bermunajat kepada Allah, memanggil namanya, berharap, merintih, meratap, berserah diri kepada Allah. Ini yang paling dicintai Allah. Coba kita datang pada makhluk. Mau ketemu Pak Lurah susah. Mau ketemu Pak Camat susah. Kita datang ke rumah orang kaya, dia ngintip. Ada perlu apa nih? Bawa untung, dibukain pintu dan disambut. Kalau kita datang punya kebutuhan, belum tentu hari ini sekalian dia akan sambut. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya padaku di mana aku berada, sesungguhnya aku amat dekat dengan dirinya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku berjanji untuk mengabulkan permintaan hambaku kalau dia memohon. Jadi kenapa kesempatan yang begini berharga kita tinggalkan lalu datang kepada makhluk, merendah, menjilat, berharap. Terkadang kita diusir dari pintunya lebih rendah daripada seekor anjing. Tapi pernah tidak orang yang berdosa datang kepada Allah memohon ampun dan memohon pertolongannya, pernah enggak Allah berkata padanya, kemana aja kamu selama ini? Lagi diberikan nikmat kamu lupa, sekarang lagi butuh datang ke hadapan saya, pernah enggak? Allah sambut, labbaika ya abdi wa sa'daik. Para pendosa kalau datang kepada Allah, dalam satu hadis disebutkan, sesungguhnya Allah amat ridha menyaksikan seorang hamba yang bertaubat lebih daripada seorang yang menemukan ontanya di tengah-tengah padang pasir dengan seluruh perbekalannya. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, seorang berjalan dengan ontanya dengan berbagai macam perbekalan menempuh padang pasir laksana lautan, tidak terlihat ujungnya. Ketika sedang beristirahat, tahu-tahu ontanya pergi meninggalkan dia bersama seluruh bekalnya, bersama seluruh harapan hidupnya. Dalam keadaan dia bersedih dan berputus asa, tahu-tahu ontanya datang kembali ke hadapannya. Dari senang dan gembiranya ini orang, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dari senangnya sampai lidahnya hari ini sekalian terbalik. Lalu Rasulullah mengatakan, Allah lebih ridha kepada hambanya yang datang bertobat daripada orang tersebut yang menemukan ontanya kembali di tengah-tengah rasa putus asa. Oleh karena itu hari sekarang tidak ada yang lebih indah daripada kita datang pada Allah, mengetuk pintu Allah, memohon kepadanya, merintih dan meratap. Allah Subhanahu wa ta'ala akan buat hati tenang,
Begitu air mata berlinang-linang, kita merasakan semua beban di atas pundak kita, kegelapan di hati kita hilang, kita merasakan cahaya menerangi hati kita semuanya. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Orang yang terbang di udara, orang yang berlayar di lautan, orang juga yang mengarungi padang pasir, para petani yang sedang bekerja bercocok tanam, begitu juga para pedagang yang berdagang, orang-orang yang bekerja sebagai aparat TNI dan kepolisian, semua dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Asal dia memanggil namanya, Allah akan turun tangan. Ayat terakhir dari surah Al-Furqan memberikan hadirin sekalian peringatan pada kita. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan, Tuhan kalian tidak akan peduli pada kalian kecuali kalau kalian minta. Kecuali kalau kalian berdoa minta, baru Allah akan kabulkan. Jadi sebetulnya dalam hidup kita ini kebutuhan kita dibagi dua. Satu yang kembali pada usaha kita, itu harus usaha. Yang satu di tangan Allah. Yang di tangan Allah lebih besar daripada apa yang diusahakan oleh kita. Contohnya, seorang petani katakan menanam padi. Dari mulai membajak, membersihkan tanah, kemudian dipupuk dan disiram dan membenih. Setelah itu siapa yang menumbuhkan? Siapa? Peran petani dalam usahanya dibandingkan peran Allah dalam menumbuhkan hingga menghasilkan buah, memberikan aroma jeruknya, rasa asamnya, rasa manisnya. Bandingkan dengan usaha petani, mana yang lebih besar? Jelas hadirin sekalian, sampai melahirkan padi dan beras, usaha petani paling setiap hari membersihkan, memperhatikan airnya. Yang bekerja Allah. Begitu juga seorang yang menanam pohon durian, dari mulai kecil hingga tumbuh dewasa kemudian melahirkan buah. Coba buah tersebut setiap tahun dia berbuah. Kemudian dengan warna, dengan aroma duriannya, warnanya, cita rasanya, kemudian kulit yang menjadi pelindung dan penjaga pengaman. Coba siapa yang memberikan semua itu? Siapa yang merancang? Kalau bukan Allah. Bandingkan dengan seorang petani, setelah selesai pohon tersebut dalam keadaan sempurna, paling dia hanya memberikan pupuk, membersihkan daun-daunnya dari benalu, tapi selebihnya Allah yang melakukan. Allah ingin ingatkan pada kita bahwa rahmat Allah lebih besar dari usaha kita. Tapi tanpa usaha, Allah tidak akan memberikan bantuan pada hambanya. Oleh karena itu Sayyidah Maryam habis melahirkan anak. Tubuhnya lemah, tidak berdaya. Sebelum Allah berikan dia rezeki, Allah bilang wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goyangkan pohon korma. Dia akan menjatuhkan buah rutab yang segar buat kamu. Kalau seorang laki-laki goyang pohon korma yang sudah besar dan menghasilkan buah, jatuh nggak buahnya? Apalagi seorang wanita yang nifas. Tapi sebelum Allah berikan rezeki, Allah senang hambanya kalau berusaha. Seperti Sayyidah Hajar sa'i di antara Safa dan Marwah, usaha, tapi rezeki datang dari Allah. Kita berobat yang menyembuhkan Allah. Petani bercocok tanam yang menumbuhkan Allah. Jadi jangan pernah kita lupa Allah pada setiap pekerjaan kita. Oleh karena itu awali dengan sebaik-baiknya pupuk, sebaik-baiknya hadirin sekalian, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan buat kita dengan memberkahi usaha kita, awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu ingat dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Jangan pernah hati kita hadirin sekalian berpaling dari Allah. Kalau orang memberikan sesuatu buat kita, seharusnya dia nggak mengucapkan terima kasih, tapi ucapkan alhamdulillah. Yang memberi bahagia hatinya karena seorang hamba menyebut nama Allah, bersyukur padanya dengan kebaikan yang diberikan sebagai perantara nikmat yang datang dari Allah. Bilang alhamdulillah dan ucapkan jazakallahu khairan. Itu sudah merupakan balasan yang baik. Tapi kalau terima, kasih apa artinya? Betul tidak sekalian? Kalau mau alhamdulillah, jazakallahu khairan, mau ditambahkan setelah itu silakan. Jadi sebutkan nama Allah. Kemudian perhatikan bagaimana bahaya sesuatu kalau tidak disebutkan nama Allah. Di tengah-tengah masyarakat Arab ada yang dikenal namanya mata panas. Mata
Pernah dengar enggak? Orang memandang sesuatu, mengaguminya, tahu-tahu yang dipandang rusak dan sakit. Saya punya teman, punya burung merak yang bagus. Dia juga punya kambing yang susunya deras. Ini orang tidak menyebut nama Allah, mengatakan apa? Kambing yang susunya deras, sel bala motor. Dia bilang air bah, nggak ada hujan, air bah keluar. Besok itu kambing langsung berhenti keluar susunya. Burung meraknya yang bagus dipuji sakit kemudian mati. Ini banyak orang-orang seperti ini yang mulutnya ya, bercampur dengan kedengkian dan hasud. Oleh karena itu ketika pemilik kebun dari Ashabul Kahfi dengan bangga masuk ke kebunnya, dia mengatakan, saya tidak menduga akan datang hari kiamat. Kalau seandainya datang, pasti saya akan lebih baik lagi. Ma adzunnu an tabida hadhihi abada wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Saya menduga bahwa semua ini tidak akan mungkin hancur. Kebun, mata airnya yang mengalir, dari mana datangnya kehancuran? Kalau seandainya saya dibangkitkan di hari kemudian nanti, saya akan lebih baik daripada saat ini. Temannya mengatakan apa? Walaula irdakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Kenapa kamu waktu masuk ke kebun kamu tidak menyebutkan masya Allah la quwwata illa billah? Karena dengan sombong dia lupa dan tidak mau menyebutkan nama Allah, Allah Subhanahu wa taala hancurkan kebun-kebunnya. Oleh karena itu, kalau kita melihat nikmat ada pada seseorang, katakan masya Allah. Lihat anak-anak yang lucu, masya Allah. Lihat rezeki yang ada pada seseorang, masya Allah, agar Allah menjaga nikmatnya dan dia mengatakan alhamdulillah. Jadi nama Allah bukan hanya sebutan, tapi nama Allah berkaitan dengan keselamatan, keberuntungan, keamanan hidup kita dan kesuksesannya. Oleh karena itu setelah kita mulai dengan bismillah, usaha berjalan, apa yang Allah berikan kita syukuri, alhamdulillah. Hirabbil alamin, segala puji teruntuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Rabbil alamin, untuk tidak mengkhawatirkan kita, menakutkan kita, Allah tambahkan kembali namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia merawat, mengasuh, memelihara alam raya termasuk kita dengan kedua namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ada yang buruk yang datang dari Allah. Semua yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari kita. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apa saja yang datang pada kamu dari Allah. Sedangkan keburukan bersumber dari kalian. Kita berikan contoh di sini hadirin sekalian. Orang bertanya, kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah menciptakan keburukan? Kenapa Allah menciptakan penyakit kanker? Kenapa Allah menciptakan sifilis? Kenapa Allah menciptakan penyakit herpes? Kenapa terjadi bencana-bencana yang bermacam-macam? Bukan berarti Allah menciptakan keburukan. Betul nggak para jamaah sekalian? Saya mau tanya pada para jamaah. Kalau seorang suami istri berkumpul, tidak berbuat serong, tidak berzina, muncul nggak penyakit sifilis? Muncul nggak? Atau HIV? Tidak. Suami istri yang bersih, menjaga kebersihan rumah tangganya tidak akan kena penyakit HIV. Tidak akan kena sifilis. Berarti lahirnya sifilis sama HIV dari Allah pada kita. Sebagai akibat pelanggaran, lahirnya HIV, lahirnya sifilis, lahirnya kanker karena pelanggaran manusia. Di antara penyebab kanker dari mulai radiasi, radiasi nuklir juga penyebab yang utama. Berbagai macam makanan-makanan yang mengandung bahan kimia juga salah satu sebab yang menimbulkan penyakit kanker. Jadi lahirnya keburukan akibat dari pelanggaran manusia. Saya ingin tanya, Allah menciptakan iblis tidak? Allah nggak pernah menciptakan iblis. Allah menciptakan jin. Jin sama dengan kita, makhluk yang diuji oleh Allah. Tapi karena dia sombong, dia menentang, dia membangkang, namanya Allah berikan iblis yang artinya terusir dari rahmat Allah. Jadi kata iblis ini kata sifat, bukan kata benda. Iblis kata sih, asalnya dia jin, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia berasal dari bangsa jin, karena dia ingkar, fasik, menentang Allah dan sombong, Allah berikan nama dia iblis. Begitu juga nama syaitan,
Kata sifat. Syaitan bisa dari jin dan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Syaitan kata sifat, iblis kata sifat. Jadi Allah enggak menciptakan iblis, enggak menciptakan syaitan. Lahirnya syaitanah dan lahirnya ablasah watak iblis dari pelanggaran-pelanggaran. Maka kata iblis bisa digunakan juga untuk manusia. Iblis kalau dia wataknya sama dengan iblis. Syaitan juga begitu. Jadi Allah enggak pernah menciptakan iblis. Waktu diciptakan jin dalam keadaan suci, begitu juga manusia. Bahkan sebelum diberikan nama iblis, tadinya dia beribadah bersama para malaikat selama ribuan tahun. Jadi tidak pernah keburukan datang dari Allah. Contohnya longsor, banjir, tanya siapa yang nebangin hutan. Allah ciptakan alam penuh keseimbangan, dirusak oleh tangan manusia. Sungai-sungai yang bertumpuk sampah, menciptakan banjir, bencana. Jangan salahkan Allah. Salahnya tangan-tangan manusia. Maka Nabi Ibrahim dalam talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, al khairu minka wa syarru laisa ilaik. Artinya kami datang ke hadapanmu memenuhi panggilanmu ya Allah, kebaikan semua dari engkau, sedangkan keburukan dari kami. Oleh karena itu saya selalu merasa setiap saya kena cobaan, sedih, sumpek, stres, ada kesempitan yang tadinya mudah, saya kalau periksa karena salah dosa yang saya lakukan. Karena mulut yang saya ucapkan tidak pada tempatnya membuat hati enggak nyaman. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur, setiap musibah, kesempitan yang menimpa kita, semua ada kaitan dengan perbuatan kita. Jadi para jamaah sekalian, tidak pernah yang dari Allah ada yang buruk. Semua yang datang dari Allah segala kebaikan untuk menguji syukur kita. Subhanallah, kalau kita kena musibah karena perbuatan kita, Allah katakan itu sebagai ujian. Padahal sebabnya kita. Bani Israel yang ingkar pada Allah, akhirnya dipermainkan oleh Fir'aun dan dijajah oleh Fir'aun karena sombongnya mereka dulu. Pada saat Nabi Yusuf berdiam di Mesir, Bani Israel dihormati, dimuliakan luar biasa. Bani Israel artinya anak-anak Yakub yang 12 orang ini. Punya anak keturunan, mereka dihargai, dihormati, dianggap penyelamat rakyat Mesir. Tapi setelah Nabi Allah Yusuf meninggal, Bani Israel mulai ingkar. Mulai dengan kekuasaan pengaruhnya mempermainkan rakyat Mesir, melakukan perdagangan transaksi riba, kemudian menyengsarakan rakyat Mesir hingga datang Fir'aun yang datang pada masa Musa melakukan penganiayaan, penindasan terhadap Bani Israel karena sikap sombong mereka. Lalu Allah mengatakan semua itu merupakan ujian bagi kalian, padahal penyebabnya manusia. Jadi bayangkan musibah yang menimpa kita gara-gara kita dianggap ujian. Kalau kita bersabar kembali pada Allah, Allah berikan ganjaran yang amat mulia buat kita semuanya. Jadi para jamaah sekalian, mari bersama-sama kita betul-betul resapi dan renungkan bahwa semuanya sebetulnya yang ada pada kita, termasuk alam raya ini, sebetulnya hadirin sekalian merupakan karunia yang tak terhingga buat kita manusia. Allah ciptakan yang di bumi, yang di langit untuk kita semuanya. Jadikan kita sebagai khalifah, lalu Allah Subhanahu wa taala serahkan bumi ini untuk kita semuanya. Kalau kita hidup dengan mengikuti petunjuk Allah, berlaku adil, berbuat kebajikan, pasti kita akan bahagia. Tapi sayang sebahagian manusia lupa, dikuasai nafsu angkara murka, berbuat kezaliman hingga menimbulkan petaka terhadap sesama kita semuanya. Nah, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Ramadan, di hari ke-9. Kita punya harapan mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan melaksana bayi yang suci bersih dari dosa kesalahan kita di masa yang lampau. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang melekat kita bisa tinggalkan hari ini sekalian. Kita menjadi manusia yang betul-betul istiqamah di atas jalan Allah. Dan harapan kita dapat kumpul bergabung dengan kafilah Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai manusia yang bisa memberikan arti, manfaat bagi orang di sekeliling kita, keluarga kita, masyarakat kita, umat kita, bangsa kita, dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang membawa dampak madarat bagi kita semuanya. Insya Allah kelanjutannya kita akan bicara masih dalam akhlak bersama Allah. Mudah-mudahan Allah sempurnakan akhlak kita bersama Allah, bersama Nabi-Nya, bersama kedua orang tua kita, bersama sesama kita,
juga bersama alam raya dan sekitarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.